Shalom families, apa kabar semuanya? Saya harap kita semua dalam kondisi yang sehat dan terpelihara sempurna oleh Tuhan. Sebelum kita menyaksikan ibadah kita pada hari ini, mari kita sama-sama saksikan WTC News untuk minggu ini. Mesbah doa diadakan secara live setiap hari Senin dan hari Kamis pada pukul 7 malam di YouTube channel GBI WTC maupun secara live di Instagram dari GBI WTC. Kami mau mengundang setiap saudara untuk sama-sama membangun mesbah bagi Tuhan. Buat adik-adik yang ada di kelas 6, di kelas 9, dan juga di kelas 12, kita sama-sama akan mengadakan event online graduation dengan tema The Ultimate Dash. Online graduation ini akan diadakan via Zoom pada hari Sabtu tanggal 31 Juli pukul 4 sampai 6 sore. Untuk informasi lebih lanjut dan pendaftaran, silakan cek QR Code berikut ini. Saudara, demi keamanan dan kesehatan bersama, ibadah onsite untuk sementara waktu akan ditiadakan. Saudara dapat melanjutkan beribadah secara online di rumah setiap hari Minggunya secara live di YouTube channel GBI WTC pada pukul 7 pagi. Kelas TC06 School of Prayer, kelas tersebut akan berisi 10 kali pertemuan via Zoom. Buat saudara yang ingin mengikuti, silakan scan di QR Code berikut ini ataupun menghubungi nomor yang tertera di layar saudara. Hai families, sekarang semua pelayanan jemaat di GBI WTC bisa saudara request atau akses langsung melalui GBI WTC Apps loh. Nggak perlu bingung lagi cari siapa kalau mau pemberkatan nikah, pelayanan doa, penyerahan anak, baptisan air, bahkan pendaftaran kelas dan informasi lengkap mengenai Carousel ada semua di apps. Masih butuh nomor telepon untuk dihubungi? Tenang, nomor hotline GBI WTC juga ada loh di GBI WTC Apps. Tinggal buka aplikasi, lalu klik info, dan pilih menu Contact Us. Di situ, saudara bisa mendapatkan seluruh hotline number di GBI WTC dan juga cabang-cabang GBI WTC. Gimana? Masih mikir mau download dan menggunakan GBI WTC Apps? Yuk download sekarang, karena GBI WTC Apps hadir untuk memudahkan melayani setiap saudara tanpa terkecuali. Sekarang mari kita fokuskan hati dan pikiran kita untuk mengikuti ibadah hari ini. Kita siapkan catatan kita siapkan Alkitab kita. Saya percaya kita semua akan diberkati dalam ibadah hari ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Orang-orang yang diberkati Tuhan, Shalom. Biarlah anugerah kebaikan Tuhan melimpah buat kita hari ini. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam ibadah hari ini. Tuhan, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di dalam ibadah kami, di tempat ini, di rumah umat-Mu, dimanapun berada. Biarlah Tuhan terjadi seperti di sorga. Kami siap memberkati nama-Mu dalam nama Yesus. Haleluya, katakan amin. Terima kasih Tuhan. Kau Bapa yang selalu mengasihiku, Kau berikan hidupku sebuah harapan baru. Di dalam tangan-Mu, Kau Bapa yang selalu menyertai-Ku. Benar Tuhan, dari semua yang terjadi dan semua yang akan terjadi, Ku angkat tanganku berserah. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya
berjalan di setiap tetes air mata, di setiap badai tak terduga, di kala aku tak berdaya, ku yakin Allahku bekerja. Terima kasih Tuhan, Engkaulah perlindungan kami. Kau Bapa yang selalu mengasihiku, Kau berikan hidupku sebuah harapan baru, hidupku di dalam tangan-Mu. Kau Bapa yang selalu menyertaiku dari semua yang terjadi dan semua yang akan terjadi. Ku angkat tanganku berserah, hanya Kau tempatku berlindung, hanya Kau tempatku berharap, hanya Kau sumber kekuatan di setiap langkahku berjalan, di setiap tetes air mata, di setiap badai tak terduga, di kala aku tak berdaya, ku yakin hanya Kau Tuhan, hanya Kau tempatku berlindung, hanya benar Tuhan tempatku berharap, hanya Kau sumber kekuatan di setiap langkahku berjalan, di setiap tetes air mata, di setiap badai tak terduga, di kala aku tak berdaya, ya Tuhan ku yakin Allahku bekerja. Kaulah satu-satunya perlindungan kami, ya Tuhan. Kaulah satu-satunya pengharapan kami. Kaulah satu-satunya sumber kekuatan kami. Dikala kami tidak berdaya, dikala badai tak terduga, Tuhan, Kaulah penolong kami. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Kau tempatku berharap, hanya Kau sumber kekuatan di setiap langkah
I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I see. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I see. With all I am, I will worship you. I will worship you. I will worship. I will worship you. I will worship you. I will worship. I will worship you. I will worship.
Ikaralabata kandaralaba. Mari kita doa dalam bahasa roh. Ikaralabata kandaralaba yaralabata kandaralaba yaralaba. Ikandaralabata kandaralaba yaralaba ya. Haleluya, haleluya. You are God, you are Lord. Kau selamanya Tuhan, Kau selamanya Allah yang menyelamatkan kami. Haleluya, haleluya. You are God, holy and righteous. You are God. Yes, Lord. You are God. You are God. You are God. Holy and righteous. You are God. You are God. You are Lord. You are Lord. Holy and righteous. Kau kudus dan benar Tuhan. You are Lord. You are Lord. You are Lord. You are Lord. Holy and righteous. You are Lord. You are Lord. You are Lord. Somebody declare, you are God. You are God. Yes, Lord. Holy and righteous. You are God. You are once again. You are God. You are God. Holy and righteous. You are God. You are God. Selamanya Kau Allah yang hebat, Allah yang dahsyat, Allah yang terbukti segala kebaikan dan perbuatannya. Haleluya, haleluya. Kau Allah yang hebat dan luar biasa. Mari deklarasikan kebaikan Tuhan pagi hari ini. Ya, masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, lebih baiknya
Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat berkat yang Kau berikan dalam hidup kami sampai hari ini. Sebentar kami ingin menabur buat pekerjaan-Mu. Biarlah Tuhan boleh menjadi berkat. Terima kasih Bapa. Kami siap memberikannya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan, Anda bisa scan QR code yang tersedia di layar. Baik, sebelum itu kita akan deklarasikan persembahan kita. Mari dalam hitungan ketiga kita akan bacakan bersama-sama. 2, 3. Pada saat kami membawa persembahan, kami percaya pintu sorga terbuka dan berkat Tuhan dicurahkan. Saya menerima bisnis, pekerjaan, sekolah dan kuliah yang lebih baik. Keuntungan, bonus dan aset dilipat gandakan. Semua transaksi dibuat berhasil. Customer lama dan baru Tuhan datangkan. Semua pembayaran dapat dilunasi. Memiliki rumah di bumi dan di sorga. Menerima hadiah, kejutan dan penghargaan. Diberikan jodoh bagi yang belum punya pasangan. Semua musuh, penyakit dan kerugian dihalau dari dalam hidupku, keluargaku, pekerjaanku dan bisnisku. Ini adalah waktu memberi persembahan. Dalam nama Yesus katakan haleluya. Hanya Kau tempatku berlindung. Hanya Kau tempatku berharap. Hanya Kau sumber kekuatan. Di setiap langkahku berjalan, setiap tetes air mata, di setiap badai tak terduga, dikala aku tak berdaya, ku yakin hanya Kau Tuhan. Hanya Kau tempatku berlindung. Hanya Kau tempatku berharap. Hanya Kau sumber kekuatan. Di setiap langkahku berjalan, di setiap tetes air mata, di setiap badai tak terduga, dikala aku tak berdaya, ku yakin Allahku bekerja. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, kami mengucap syukur buat pagi yang penuh berkat ini. Walau banyak keadaan yang tidak kondusif, tapi bagian kami adalah menjumpai Tuhan. Karena kami yakin di dalam-Mu ada hal-hal yang indah. Di tengah-tengah hal-hal yang kurang baik yang kami lihat di sekeliling kami, di dalam-Mu ada kemudahan-kemudahan. Di tengah-tengah banyak kesulitan yang terjadi di sekeliling kami, di dalam-Mu ada kesembuhan, kesehatan. Di tengah-tengah banyak sekali saat-saat ini orang yang terpapar oleh sakit penyakit. Di dalam-Mu ada sukacita. Di tengah-tengah orang lain kehilangan sukacita. Di tengah-tengah-Mu ada tuntunan. Di tengah-tengah orang lain sulit untuk mendapatkan sesuatu yang bisa menuntun mereka. Karena itu Tuhan, pagi hari ini kami mau bersyukur di hadapan-Mu. Kami mau angkat tangan kami.
Kami mau sembah Tuhan. Mari kita sembah Dia. Apapun yang kau alami, kita masih punya Tuhan yang begitu luar biasa. Apapun yang sedang kau rasakan saat ini, ada Tuhan yang baik. Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Sembah Dia, sembah, berikan yang terbaik buat Tuhan, buat Yesus. Kami rindu Tuhan, Engkau bawa kami lebih mengerti lagi kehendak-Mu, keinginan-Mu Tuhan. Oh ya raba sakata karara raba raba. Kami butuh Engkau Tuhan. Kami butuh Engkau. Terima kasih, kami butuh firman-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Kami siap Tuhan dengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Bapak Ibu, mari kita angkat Alkitab kita. Kita mau sama-sama deklarasikan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. 2, 3. Aku percaya firman-Mu berkuasa. Aku percaya firman-Mu dapat mengubah seluruh hidupku. Aku percaya firman ini adalah Tuhan sendiri. Aku siap untuk menerimanya dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kita yang percaya bersama kita katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita baca firman-Nya langsung saja di dalam kitab Markus pasal yang keempat, ayat yang ke-35 sampai dengan ayat yang ke-41. Kita baca, Bapak Ibu yang memegang Alkitab, baik yang ada di gereja maupun yang ada di rumah masing-masing, kita baca bersama-sama. Ayat 35 mulai, pada hari itu waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai Dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak yang menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan Dia dan berkata kepadanya, Guru, Engkau tidak peduli kalau kami binasa. Ia pun bangun dan menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu Ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Firman Tuhan kita sudah baca. Hari ini saya akan menyampaikan kalau perlu judulnya adalah facing uncertainty, atau artinya adalah
menghadapi ketidakpastian. Saya akan mulai dengan satu cerita. Cerita ini berbicara tentang suku Indian ketika baru memasuki musim dingin. Kalau saya bicara suku Indian dan musim dingin tentunya bukan di Serpong, saudara. Ya pasti di Amerika sana. Nah, suku Indian ini baru memiliki seorang kepala suku yang masih muda. Karena kebetulan kepala suku yang lama baru meninggal mendadak, saudara. Nah, kepala suku yang muda ini memimpin. Nah, kebetulan itu adalah awal musim dingin. Seperti biasa orang-orang Indian di awal musim dingin mengumpulkan kayu untuk cadangan, menghangatkan badan mereka ketika dingin tiba. Nah, bangsa Indian itu tanya sama kepala suku yang masih muda, apakah musim dingin kali ini akan sangat dingin? Kepala suku itu menjawab, dia belum berpengalaman melihat kondisi alam seperti itu, tapi untuk menjaga wibawanya bahwa dia adalah kepala suku yang juga mengerti, dia berkata dingin. Mereka pergi setelah bertanya dan kembali mengumpulkan kayu bakar, saudara. Nah, ternyata saudara, karena ini kepala suku masih muda dan kaum milenial, saudara, dia langsung telepon BMKG-nya Amerika di sana. Apakah musim dingin ini akan sangat dingin? Kepala BMKG Amerika menjawab, akan sangat dingin, katanya seperti itu. Dia yakin dan dia juga begitu berbahagia kan apa yang dia sampaikan kepada orang-orangnya sesuai dengan apa yang dikatakan oleh BMKG, saudara. Yang pada akhirnya ketika ternyata suasana keadaan tidak terlalu dingin, saudara, apa yang terjadi, saudara? Bangsa Indian itu tanya lagi kepada kepala sukunya, apakah musim ini akan menjadi sangat dingin? Sangat dingin, kata kepala sukunya, saudara. Ya, kemudian kepala sukunya telepon lagi, saudara, ke BMKG. Apakah musim ini akan sangat dingin? Sangat dingin. Disampaikan kembali seperti itu. Orang Indian kembali mengumpulkan kayu-kayu bakar begitu banyak. Tapi suasana ternyata nggak terlalu dingin, saudara. Akhirnya orang Indian itu tanya lagi, apakah musim ini akan sangat dingin? Sangat dingin. Akhirnya si kepala sukunya juga tanya, saudara, kepala BMKG, karena nggak berubah. Apakah akan sangat dingin? Sangat dingin. Kepala suku tanya kepada kepala BMKG, kenapa Bapak begitu yakin bahwa musim dingin ini akan sangat dingin? Kepala BMKG bilang sama kepala suku dan menjawab dengan tegas, karena saya melihat orang-orang Indian begitu banyak mengumpulkan kayu dan gila-gilaan mereka mengumpulkan kayu. Dari cerita ini mungkin kita bisa tertawa, saudara. Mana yang bisa kita pegang? Informasi apa yang bisa kita pegang di dalam kehidupan ini? Dunia tidak bisa memberikan kepastian. Amin, saudara. Hanya Tuhan yang bisa memberikan kepastian. Kembali kepada firman-Nya, saudara. Nah, banyak kehidupan kita ini dianalogikan sebagai sebuah kapal, saudara. Kita mengarungi laut kehidupan yang tidak selalu ombaknya itu tenang. Seperti disampaikan di dalam ayat-ayat yang barusan kita baca. Awalnya mereka mengarungi satu laut yang tenang. Tapi dalam firman Tuhan dikatakan lalu mengamuklah tofan yang sangat dahsyat. Dalam ayat referensinya di dalam Matius 8 ayat 24 dan Lukas 8 ayat yang ke-23,
Kata lalu itu dikatakan, diterjemahkan sekonyong-konyong, saudara. Bukan semonyong-monyong ya, tapi sekonyong-konyong. Dalam bahasa Inggrisnya suddenly, artinya adalah tiba-tiba, saudara. Begitu juga kehidupan kita. Seperti kapal yang ditumpangi bahkan oleh Yesus sendiri pun bisa mengalami satu gelombang angin yang kencang, yang tiba-tiba, yang sewaktu-waktu bisa menerpa kita. Ditegaskan di dalam Yesaya 47 ayat 11, bencana akan jatuh ke atasmu dengan sekonyong-konyong, sama katanya saudara, dan tidak terduga oleh. Juga dikatakan dalam ayat 22, Ayub 22 ayat 10 dikatakan di sana, itulah sebabnya engkau dikelilingi oleh perangkap dan dikejutkan oleh kedahsyatan yang tiba-tiba. Ayub sudah mengalami. Dalam ayat 1 pasal yang ke-9 dikatakan bahwa tiba-tiba angin ribut bertiup dari seberang padang gurun dan menghancurkan rumah di mana anak-anaknya sedang tinggal dan mereka mati semua. Artinya adalah bahwa tidak ada yang pasti di dunia ini. Satu-satunya yang pasti adalah ketidakpastian itu sendiri. Ini dikatakan oleh Albert Einstein, si kumis saudara. Enggak ada yang pasti di dunia ini. Yang pasti satu-satunya adalah ketidakpastian itu sendiri. Benjamin Franklin mengatakan bahwa dalam hidup ini tidak ada yang pasti kecuali kematian dan pajak katanya. Saya enggak seluruhnya sependapat dengan Benjamin Franklin karena enggak semua juga orang mengalami kematian. Kalau kita lihat dalam Alkitab, Henoh enggak mengalami kematian. Elia enggak mengalami kematian. Dan kemarin Pak Wirya menyampaikan satu firman Tuhan dengan topik aku datang segera. Kita semua nanti yang diangkat dari surga sebelum kita mati, kita juga enggak akan mengalami kematian. Tapi yang jelas, yang pasti adalah ketidakpastian itu sendiri. Dan ada lagi satu yang pasti, yang tidak berubah, yang harus kita ikuti di dalam kehidupan ini, yaitu firman-Nya. Bumi boleh berlalu, tapi firman-Nya tetap ada sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Yang percaya berikan tepuk tangan. Yang di rumah pun berikan tepuk tangan. Amin, saudara. Nah, saudara, satu-satunya yang pasti adalah ketidakpastian itu sendiri. Tetapi apakah karena semua ketidakpastian itu kita harus sepenuhnya pasrah kepada apa yang terjadi di dunia ini? Manusia saja bisa mendesain sebuah kapal. Ketika ada badai, kapal itu diharapkan tidak tenggelam. Apalagi Tuhan kita. Dia mendesain saudara dan saya, kita semua, untuk bisa menjadi pribadi-pribadi yang tangguh untuk menghadapi ketidakpastian. Saudara dan saya didesain oleh Tuhan untuk memiliki satu kesanggupan untuk melewati badai, gelombang, angin, badai, masalah, persoalan di dalam kehidupan ini. Amin. Nah, karena itu saya mengajak saudara dan saya hari ini untuk kita semua merenungkan bersama-sama dari ayat yang barusan kita baca. Apa sih, bagaimana kita menghadapi ketidakpastian itu sendiri. Saya kembali baca dalam ayat yang ke-35, firman-Nya berkata seperti ini. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Nah saudara, Yesus baru saja mempertontonkan mujizat-mujizatnya yang begitu luar biasa kepada murid-muridnya dan kepada orang banyak.
Tapi sore harinya, di situ ditulis petang, saudara. Yesus mengajak mereka, mari kita bertolak ke seberang. Kalau kita bicara petang, petang itu ada transisi dari siang kepada malam. Atau transisi dari terang kepada gelap. Kita lebih sulit berjalan di dalam kegelapan dibandingkan ketika matahari terang seperti itu. Kalau kita lihat juga di situ dikatakan bertolak ke seberang, mereka harus melalui air, melewati air, berjalan melalui air atau melewati air untuk sampai pada tujuan, tentunya akan lebih sulit dibandingkan kita berjalan di darat. Yesus sedang mengajar kita bahwa hidup ini bukan melulu berkat. Hidup ini bukan melulu mujizat. Tapi hidup ini juga ada sesuatu yang harus kita hadapi, yaitu angin, badai, persoalan, masalah. Dia Tuhan yang tahu bagaimana mendidik anak-anaknya. Dia ingin mengajar kita untuk melewati satu badai di dalam kehidupan ini. Dia sedang mengajar murid-muridnya. Saya dulu belum bisa membayangkan kok di tengah danau ada badai. Sampai satu kali ketika kami dan rombongan ada di danau Galilea, nggak terlalu kencang anginnya, saudara. Tapi nggak seperti biasanya, agak bergelombang dan angin cukup berhembus, saudara. Sampai-sampai kita yang di dalam perahu sedikit teriak-teriak karena air mulai muncrat sana sini, dan yang baru seperti itu saja kita semua sedikit kacau. Harus berpindah tempat duduk, cari yang kering dan segala macam. Itu enggak terlalu besar, saudara, gelombangnya. Bagaimana kalau gelombangnya besar? Dan itu terjadi di siang hari. Bagaimana kalau terjadinya di malam hari? Angin enggak bisa kita kontrol. Semua orang yang ada di dalam perahu pada saat itu juga nggak bisa. Jadi mau nggak mau kita yang ada di dalamnya harus menghadapi badai itu. Saat ini keadaan, situasi, wabah semua di luar kendali kita. Ada ketidakpastian di masa depan. Ketidakpastian keuangan, pekerjaan, bisnis. Semua nggak bisa kontrol. Bahkan para ahli sekarang pun berkata virus tidak mungkin kita lenyapkan dalam waktu dekat. Makanya Jokowi memerintahkan. Yang pertama, saudara, ini yang menjadi poin saya yang pertama. Kita harus berdampingan dengan ketidakpastian itu sendiri. Kalau Jokowi berkata kita harus berdampingan dengan virus, hidup berdampingan dengan virus. Nah saat ini juga kita harus berdampingan dengan ketidakpastian itu sendiri. Yang disebut dengan new normal, saudara. Mungkin wabah ini akan berakhir. Tetapi apakah persoalan, masalah akan berakhir dalam kehidupan kita? Karena Ibrani 12 ayat 26 sampai 28 mengatakan, sekali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, tetapi langit juga. Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan. Firman-Nya berkata seperti itu. Supaya apa? Tujuannya tetap satu. Supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Dan firman-Nya berkata, marilah kita mengucap syukur kepada Allah di tengah goncangan. New normal itu, saudara. Kita tetap mengucap syukur kepada Allah. Di tengah goncangan. Kenormalan baru artinya adalah kita tetap beribadah kepada Tuhan dengan hormat dan takut.
Karena dialah kepastian kita. Karena dialah Tuhan yang tidak berubah. Karena dialah Allah yang sanggup menyelamatkan kita. Yang percaya katakan amin. Jadi mau nggak mau, suka atau tidak suka, saudara, kita harus hidup berjamaah dengan segala ketidakpastian. Musa, dia pernah mengalami yang namanya kehidupan new normal. Awalnya dia tinggal di istana. Tapi setelah kejadian dia membunuh seorang bangsa Mesir, apa yang terjadi? Dia lari. Dia harus memiliki gaya hidup yang baru, tinggal bersama mertuanya. Tapi Tuhan memanggil dia kembali. Dan dia harus juga memiliki gaya hidup yang baru sebagai pemimpin yang membawa bangsa Israel menuju tanah perjanjian. Seperti arti Musa, ditarik keluar dari air. Dia diselamatkan untuk menjalani satu kehidupan yang baru. Saudara dan saya, gereja Tuhan, kita ditarik dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Supaya kita memiliki satu kehidupan yang baru. Di tengah-tengah persoalan, di tengah-tengah pergumulan, di tengah-tengah krisis sekalipun, kita tetap percaya kepada Tuhan kita yang luar biasa. Yang percaya katakan amin. Tuhan mau. Di saat-saat seperti ini, seperti tadi dikatakan firman-Nya dalam Ibrani, yuk kita mengucap syukur. Jangan bersungut-sungut, jangan jengkel, jangan kesel aja bawaannya. Tapi kita lewati hari-hari ini tetap dengan semangat dan penuh sukacita. Di tengah-tengah keadaan seperti ini, dalam new normal seperti ini, mari kita lebih produktif, lebih kreatif. Yang dulu nggak pernah kita kerjakan, ayo kita kerjakan untuk menghadapi keadaan seperti ini. Yang dulu nggak betah di rumah, yang gatel ngeliat pintu rumah, pengennya keluar aja. Nah, mulai kita betah di rumah. Yuk kita dekatkan diri kita dengan keluarga kita. Yang dulu nggak pernah preparation, nggak pernah simpan ketika masa-masa kelebihan. Ke depan masih akan ada krisis lagi. Supaya ketika terjadi krisis lagi nanti, paling tidak seperti Yusuf, dia sudah mempersiapkan untuk 7 tahun masa kekeringan. Kita nggak akan kekurangan. Yang dulu jorok, sekarang kita hidup bersih. Yang dulu jarang mandi, jarang ganti pakaian. Ayolah kita ganti pakaian. Yang jarang mandi tersinggung kayaknya. Amin, saudara. Kita hidup dalam keadaan new normal, di dalam kenormalan baru. Saya yakin virus boleh ada di sekeliling kita. Krisis boleh ada di sekeliling kita. Tapi kita tahu ada Tuhan yang luar biasa. Yang siap menjamin kehidupan kita. Yang memberikan kepastian di dalam kehidupan kita. Yang pertama, yang kedua saudara. Di dalam ayat yang ke-36 dikatakan, mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka. Dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu itu juga menyertai dia. Garis bawahi kata membawa Yesus dengan mereka, saudara. Artinya mereka itu membawa Yesus. Jujur, saya belum pernah lihat kapal layar, saudara. Saya yakin yang dulu digunakan kapal layar, saudara. Katrok ya, belum pernah lihat kapal layar. Pernah sih yang kapal nelayan yang sederhana ada layarnya gitu, saudara. Tapi saya pernah melihat kapal layar yang lebih canggih, yang lebih keren. Di TV, saudara. Ya ketika lomba layar kan keren-keren dia kapalnya. Nah pertanyaannya adalah, mana yang lebih menentukan dalam kapal layar terus atau perahu layar tersebut? Arah angin
atau arah layar. Untuk seorang yang ada di dalam kapal atau perahu itu mencapai tujuannya. Ketika ada angin kencang bertiup dari arah timur, saya melihat para pembalap itu, saudara, mereka enggak selalu ke barat arahnya. Satu saat bisa mereka ke arah barat bersama-sama. Tapi di saat-saat tertentu ada manuver-manuver, bahkan mereka bisa berbalik arah, saudara, melawan angin tersebut. Atau perjalanan mereka enggak ditentukan oleh arah angin. Di dalam kehidupan juga seperti itu. Yang menentukan tercapai atau tidaknya tujuan kita bukan arah angin. Bukan masalah badai yang kita hadapi, bukan masalah kondisi krisis yang kita hadapi di sekeliling kita. Tetapi yang menentukan kita bisa mencapai tujuan kita atau tidak adalah sikap kita. Atau keputusan-keputusan kita di dalam situasi dan kondisi-kondisi seperti itu. Banyak orang di tengah krisis badai, di tengah masalah, mereka bukan sekedar survive, tapi mereka justru bisa mengambil satu peluang yang luar biasa dan mereka mengalami satu kesuksesan. Nah, makanya yang kedua, saya katakan di situ, ayo kita sesuaikan layarnya, kita adjust the sail. Berbicara tentang sikap kita menghadapi krisis, masalah, ketidakpastian saat ini. Ada satu quotes yang dikatakan oleh William Arthur Ward. Apa yang dia katakan? The pessimist complains about the winds. The optimist expect it to change. The realist dikatakan adjust the sail. Nah, kita ada yang di mana? Orang pesimis mengeluh, komplain sana sini dengan adanya krisis. Tapi orang yang optimis, dia berharap krisis ini akan segera berlalu, berubah. Tapi ada satu lagi yang realis. Dia menyesuaikan layar. Kita nggak bisa hindari kok yang namanya krisis ini, ketidakpastian seperti ini. Yusuf pernah mengalami arah angin yang mencoba menjauhkan dia dari mimpinya. Dia bermimpi menjadi orang yang ditinggikan, dimuliakan. Atau dengan kata lain menjadi pemimpin, menjadi raja. Tapi kita lihat arah angin mengubah kehidupannya. Malah dia harus jadi budak. Bukannya tinggal di istana, tapi dia tinggal di penjara. Tapi Yusuf meresponi semua itu dengan sikap yang benar. Dia adjust layarnya. Dia kemudikan layarnya. Ujungnya dia tetap sampai kepada mimpi-mimpinya. Daud juga pernah mengalami angin yang mengubahkan arah hidupnya setelah dia jadi pahlawan, diurapi jadi raja. Siapa sih yang gak pengen jadi raja? Tapi keadaan membuatnya berbelok dari arah tujuan hidupnya. Tapi kita lihat Daud meresponinya dengan baik. Ujungnya dengan sikap yang benar. Dia kemudikan layarnya. Dia adjust layarnya. Sedikit demi sedikit. Dia mewujudkan mimpi-mimpinya. Pengurapan, tetap pengurapan. Dia tetap jadi raja. Kita semua orang-orang yang sudah diurapi. Saya enggak dengar di rumah yang bilang amin. Saudara dan saya adalah orang-orang yang diurapi. Amin. Jangan takut dengan wabah. Kita punya kemudi, kita punya layar yang tetap bisa memastikan kita sampai kepada tujuan kita.
Nah karena itu saya mengajak hari ini, jangan kita berfokus kepada krisis masalah yang ada di sekeliling kita. Tapi kita fokus dengan apa yang kita bisa kendalikan di dalam hidup ini. Kalau saya berfokus ketika saya mengajar anak saya naik sepeda, nanti dia akan jatuh, nanti dia akan luka dan segala macam. Saya nggak akan membiarkan anak saya naik sepeda waktu masih kecil. Karena itu apa yang saya bisa lakukan? Saya tahu pasti jatuh. Yang saya lakukan adalah saya ajar dia. Saya lepas sedikit demi sedikit sampai dia bisa mengendalikan. Semua pernah ke sekolah kan? Nanyanya ngeledek ya. Kita pasti menghadapi ujian. Nah kita nggak pernah tahu apa soal seperti apa yang akan keluar. Kalau kita mau lulus, apa yang kita lakukan adalah kita harus mempersiapkan diri kita. Yang bisa kita lakukan, kita fokus, kita belajar. Kemarin Pak Wiryo menyampaikan satu firman, aku datang segera, Yesus datang segera. Enggak ada yang tahu Yesus datang kapan. Tapi yang jelas dia pasti datang. Kapannya kita enggak ada yang tahu. Yang harus kita lakukan adalah kita hidup benar. Kita tetap ada di dalam firman-Nya. Kita tetap ada di dalam panggilannya. Kita tetap memiliki iman ketika Yesus datang ke dunia ini. Saudara dan saya kita akan terangkat. Yang ngerti katakan, aminnya yang di rumah enggak kedengeran. Katakan amin. Tulis di chatnya situ, amin. Amin saudara. Yang kedua saudara, yang harus kita lakukan adalah kita kendalikan layar kita. Kita adjust layar kita di tengah-tengah angin ketidakpastian. Yang ketiga saudara, dalam ayat yang ke-38 dikatakan, pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam, maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata, Guru, engkau tidak peduli kalau kami binasa. Nah kita lihat saudara ya. Di sini semua tadi kan udah saya tanya ya, pernah sekolah ya. Ingat nggak waktu masih kecil, waktu kita disuruh gambar pemandangan. Biasanya apa yang kita bikin? Ada gunung dua saudara ya, dempet. Di tengah-tengahnya ada matahari nyelip. Rian sinarnya kayak garis-garis kembang api saudara. Di atasnya ada matahari, sama ada garis-garisnya juga. Ada burung kayak nomor 3 tengkurap saudara. Ada jalan yang kayak huruf S saudara ya. Yang ngaku katakan amin. Waduh kita pokoknya gambar pohon-pohon kiri kanannya gitu. Itu kayak damai gitu ya. Indah kayaknya luar biasa. Nah ada satu buku yang ditulis oleh Billy Graham saudara. Saya mau diberkati sekali, judulnya adalah Peace with God atau damai bersama Allah. Dan dalam buku itu Billy Graham menceritakan tentang pemenang lukisan yang bertemakan kedamaian. Yang mengejutkan adalah pemenangnya bukan gambar-gambar seperti kita tadi. Tapi pemenangnya adalah seekor burung yang sedang bertengger di sebuah dahan yang hidup di atas batu karang itu, dan di sekeliling batu karang itu sedang ada badai yang luar biasa. Kontras ya, di sekelilingnya ada badai, tapi burungnya bertengger di situ. Kelihatan nyaman. Kelihatan tidak ada masalah, kelihatannya penuh sukacita. Begitu juga dengan kehidupan kita. Keadaan gak enak boleh terjadi sekeliling kita. Badai, ketidakpastian boleh terjadi di sekeliling kita. Tapi sepanjang kita taruh pengharapan kita
kepada Yesus, kita akan memiliki kedamaian. Yesus menawarkan satu kehidupan, kedamaian yang tidak tergantung oleh kondisi sekeliling kita. Yesus menawarkan satu kedamaian bahkan di kondisi yang paling sulit sekalipun. Yohanes 14 ayat 27 berkata, ketika Yesus menjanjikan seorang penghibur, damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Janganlah gentar, janganlah gelisah hatimu. Artinya apa? Di tengah kegelisahan, di tengah ketakutan, Yesus menawarkan kedamaian. Ketika Yesus memberitahukan akan kematiannya, penderitaannya, Yesus berkata dalam Yohanes 16 ayat 23, semua ini kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan. Tapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Di tengah penderitaan, penganiayaan, Yesus menawarkan kedamaian. Ketika Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di tengah-tengah kekacauan, kesendirian, mereka merasa ditinggalkan, Yesus menawarkan kedamaian, damai sejahtera bagimu. Damai sejahtera Yesus melewati segala keadaan. Yang ngerti katakan amin. Dalam hubungannya dengan kapal tadi. Yang ketiga, kalau kita ingin bisa menghadapi ketidakpastian, ayo kita lemparkan jangkar kita. Kita lemparkan sauh kita. Kita tambatkan kepada satu pribadi yang tidak tergoncangkan. Dia adalah batu karang kehidupan kita. Dia adalah Yesus yang tidak berubah. Yang kuasanya sama. Dahulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Yang percaya yang di rumah berikan tepuk tangan. Yang di rumah kasih chat. Amin Pak. Bapak enak ngomong gitu. Belum ngalamin sih seperti apa yang saya alamin. Semua kita punya masalah. Saudara punya masalah. Saya punya masalah. Murid-murid Yesus punya masalah. Bahkan Yesus pun punya masalah. Tapi mereka tahu bagaimana mereka menambatkan jangkarnya. Mereka menambatkan sauhnya. Makanya ketika ada persoalan apa yang dilakukan oleh murid-muridnya. Murid-muridnya datang kepada Yesus dan membangunkan Yesus. Yesus tidak pedulikah kalau kami binasa. Dan Yesus tahu jawabannya. Yang ngerti katakan amin. Ibrani 6 ayat 19 firman-Nya berkata, pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat. Amin, saudara. Jangkar yang kuat. Fungsi jangkar adalah menahan perahu supaya tidak terombang-ambingkan oleh ombak, saudara. Menurut beberapa ahli bahasa, saudara, kata hope atau pengharapan itu hope, saudara, tulisannya ya, saudara, memiliki akar kata yang sama dengan hope, saudara. HOP nggak pakai E, saudara. Itu melompat. Artinya gini, saudara, kalau kita ingin merasakan pengharapan itu nyata, bukan sekedar kita beriman, tapi kita harus bertindak dengan iman bahwa pengharapan itu ada. Kita datang kepada Dia. Enggak cukup kita beriman. Iman perlu tindakan. Hope lompatan. Kita perlu melompat. Melompat kepada siapa? Melompat kepada Yesus. Kita perlu lemparkan, tautkan jangkar pengharapan kita kepada Yesus. Kenapa seseorang bisa bertahan karena kapalnya pecah, saudara, di tengah laut berhari-hari.
hanya memegang pecahan dari kayu kapal. Sementara yang lain sudah mati. Karena dia tetap berpengharapan. Pengharapan adalah satu kekuatan. Dengan pengharapan membuat manusia tidak kehilangan daya juangnya. Dia tetap bisa kuat di tengah-tengah persoalan. Nah, karena itu saudara, saya mengajak kita semua. Di tengah-tengah situasi terburuk sekalipun, kita harus tanamkan dalam diri kita. Kita punya sauh yang kuat yang bisa kita tambatkan kepada Yesus. Dia adalah jawaban dari setiap persoalan kita. Amin, saudara. Yang keempat, yang terakhir, saudara, akan saya selesaikan. Di dalam ayat yang ke-39 dikatakan, ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Dan yang terjadi, danau itu tenang seketika. Saudara, apakah saudara pernah ketika sedang enak-enaknya tidur, ada orang di sekitar kita yang tiba-tiba berisik, nggak karuan, gelisah, seolah-olah ada sesuatu yang sangat mengerikan. Dan ternyata setelah kita bangun, persoalannya sepele banget. Nah, itulah yang terjadi. Buat Yesus, badai itu sepele. Kita sedang enak tidur, mereka ribut sana sini seolah-olah nggak ada jalan keluar. Bikin kesel, saudara. Nah, Yesus ngalamin, saudara. Mungkin ada keselnya dikit, saudara. Makanya dia bangkit. Dia lampiaskan kesalnya. Diam. Tenanglah. Badai itu langsung tenang seketika. Kalau saya kurang berwibawa suaranya tadi, saudara. Tapi kalau Yesus, saya yakin menggelegar luar biasa. Sampai badai itu tenang. Kenapa mereka begitu ketakutan? Ini pertanyaannya. Karena mereka terlalu memusatkan perhatiannya kepada badai. Petrus pernah berjalan di atas air. Ketika matanya fokus kepada Yesus, dia enggak tenggelam. Tetapi ketika fokusnya berubah, dia mulai tenggelam, dan tenggelam. Jika kita tetap fokus kepada apa yang terjadi, memikirkan hal-hal yang buruk yang terjadi di sekeliling kita, maka yang terjadi adalah kecemasan akan menguasai kita. Jika kita fokus kepada berita-berita di sekeliling kita, akan meningkatkan kegelisahan di dalam diri kita. Kita mungkin akan mulai tenggelam di dalam badai. Emosi yang akan mengendalikan kita dan ketakutan akan menguasai kehidupan kita. Ketika saya kerja, saudara, pernah satu saat, karena saya bagian keuangan, ngurusin cash flow, cari dana sana sini nggak ada, sementara kebutuhan banyak. Saya pikirkan berhari-hari, lelah saya memikirkannya. Sampai ketika saya nggak sanggup, saya datang sama bos, Pak, duit kurang. Kurang berapa? Saya sebutkan. Udah berapa lama kurang? Udah 2 minggu. Dia cuma tanya, kenapa nggak bilang saya? Begitu dia tanya seperti dia telepon sebentar sana sini. Dana tersedia. Kadang-kadang kita juga seperti itu. Kita ambil semua beban kehidupan ini. Sampai membuat kita nggak bisa apa-apa. Kita lupa satu yang harus kita lakukan. Be still. Tenanglah.
Yesus juga sedang ngajar murid-muridnya, tenang. Bukan berteriak kepada badai aja. Tapi dia sedang mengajar kepada murid-muridnya, diam. Ambil waktu bersamaku. Kira-kira seperti itu, saudara. Makanya Mazmur 46 ayat 11. Diamlah dan ketahuilah akulah Allah. Tapi seringkali kita fokus kepada hal-hal yang lain. Terkadang Tuhan menenangkan badai. Tapi terkadang juga Tuhan membiarkan badai mengamuk. Justru untuk apa? Karena kita selama ini terlalu sibuk dengan urusan kita. Tuhan membiarkan badai mengamuk untuk menenangkan kita. Yuk kita diam di bawah kaki Tuhan. Yesaya 30 ayat 15. Di dalam tinggal tenang. Disitulah letak kekuatanmu. Gak ada yang amin. Amin, saudara. Mazmur 62 ayat 2. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya keselamatanku. 1 Petrus 4 ayat 7. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu. Jadilah tenang. Supaya kamu dapat berdoa. Amin, saudara. Ini ditulis oleh Bedmore. Bahasa Indonesianya, kita ingin Kristus segera menenangkan badai. Tetapi Kristus ingin kita menemukan Yesus lebih dahulu. Dibiarkan anak-anaknya, murid-muridnya mengalami badai. Supaya mereka datang kepada Tuhan. Mendekat kepada Tuhan. Diam dekat kaki Tuhan. Di saat-saat seperti ini, mungkin kita perlu ambil waktu seperti Maria ketika Tuhan Yesus datang. Dia tinggalkan kesibukannya. Dia duduk diam di bawah kaki Yesus. Jangan kita melulu seperti Marta. Kita boleh kerja, kita boleh melakukan hal yang lain. Tapi bagaimana kita ambil waktu diam bersama Tuhan. Yang keempat, be still, tenanglah. Saya tidak panjangkan firman Tuhan. Hanya satu yang tidak yang pasti, yaitu ketidakpastian itu sendiri. Kita akan terus menghadapi ini semua. Tapi Yesus sudah mengajarkan kita hal-hal yang harus kita lakukan. Yang pertama, yuk kita berdampingan aja deh. Karena masalah persoalan, Tuhan sendiri berkata, aku satu kali lagi akan menggoncangkan bukan hanya bumi, tapi langit juga. Enggak akan pernah hilang persoalan dari kehidupan kita. Persoalan boleh ada, arah angin boleh membelokkan langkah kita. Yang kedua, yuk kita adjust sail kita. Kita adjust, kita sesuaikan layar kita. Keputusan, sikap ini menentukan arah hidup kita, bukan persoalan, bukan masalahnya. Yang ketiga, ayo kita lemparkan sauh kita. Kita tautkan kepada Yesus. Dia adalah batu karang yang teguh. Pengharapan adalah sauh yang kuat, yang aman bagi jiwa kita. Yang keempat, kita banyak berdiam diri di bawah kaki Tuhan. Amin. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita persiapkan hati kita untuk kita menerima perjamuan kudus. Lingkupiku dengan sayapmu. Ini
doa kami Tuhan. Naungiku dengan kuasa-Mu di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Kita katakan lingkupi. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dengan kuasa-Mu di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Biar kita bersaat teduh sejenak. Musik terus memainkan lagu ini. Adakah di antaramu saat ini mungkin sedang merasa terombang-ambingkan oleh badai persoalan, masalah, angin yang membelokkan diri? Kendalikan layarmu. Tetaplah di dalam ucapan syukur. Masih banyak yang bisa kita lakukan. Jangan pesimis. Jangan apatis. Lakukan terus yang bisa kita lakukan. Biar sisanya Tuhan yang melakukannya buat kita. Atau adakah engkau yang selama ini mungkin sudah merasa melakukan semua, tetapi rasanya engkau masih belum bisa keluar dari persoalan masalah? Kita masih punya Tuhan. Oh ya Rabba sakata kararaba. Tambatkan jangkar pengharapanmu kepada Dia. Oh ya Rabba sakata kararaba. Ada keselamatan. Ya Rabba sakata kararaba. Mari sembah Dia. Sembah Dia. Oh ya Rabba sakata kararaba. Atau adakah di antaramu yang saat ini sedang sakit, atau keluargamu yang mungkin terserang sakit COVID atau apapun? Datang kepada Tuhan. Dialah penyembuh. Oh ya Rabba sakata kararaba. Dia sudah berkorban sedemikian rupa. Dia berikan tubuh dan darahnya untuk kita, untuk kesembuhan, untuk kemenangan, untuk kekuatan. Semua Tuhan sudah berikan kepada kita. Makasih Tuhan, Kau kuatkan, Kau teguhkan anak-anak. Mereka sedang diam,
Mereka sedang dekat denganmu. Mereka ingin tinggal bersama. Mereka sedang menautkan sauh pengharapan mereka kepadamu. Tuhan, terima kasih. Terima kasih buat tubuh dan darah. Sebagai satu tanda Engkau juga rindu tinggal bersama-sama dengan kami. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, Dia mengambil roti. Mari angkat roti di tangan kanan kita. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kasih-kasih Kristus. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Yesus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan. Mari angkat cawan di tangan kanan kita. Lalu Dia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya, menjadi peringatan akan aku. Kekasih-kasih Kristus, bukankah anggur yang ada dalam cawan ini adalah persekutuan kita dengan darah Yesus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Sekali lagi kita sembah. Kita ucapkan syukur. Dengan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Engkau baik. Terima kasih. Engkau baik Tuhan. Terima kasih. Berkati anak-anakmu, berkati keluarga mereka, Kau berkati pekerjaan, bisnis mereka, Kau berkati aktivitas mereka, Kau memberkati apapun yang mereka lakukan. Kami bawa bangsa ini, Tuhan, bangsa ini perlu jamahan-Mu, kekuatan yang daripadamu, keterlibatan-Mu, sehingga Tuhan wabah bisa segera berlalu dari negeri ini. Tuhan, terima kasih. Kalau sebentar kami akan berpisah, kami angkat kedua tangan kami terima berkat-Mu. Mari angkat kedua tangan-Mu. Biar kiranya berkat damai sejahtera yang melimpah dari Allah Bapa, kasih dan cinta Tuhan Yesus, persekutuan, pertolongan, perlindungan dan kuasa dari Allah Kudus menyertai-Mu mulai pagi ini bahkan sampai selamanya. Yang percaya katakan amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semua. Shalom saudara, saya percaya hari ini kita semua dalam keadaan yang luar biasa baik. Voice of Pentecost kali ini akan membahas tentang warisan rohani. Kita saat-saat ini sedang ada dalam masa yang menggairahkan dengan dibangkitkannya generasi Yeremia.
di mana anak-anak muda sedang dipakai Tuhan secara luar biasa. Namun, untuk mereka bisa bergerak sesuai dengan tujuan Tuhan, maka bagian kita sebagai orang tua adalah mempersiapkan warisan bagi mereka. Amsal 13 ayat 22a menyatakan, orang baik meninggalkan warisan bagi anak cucunya. Ayat ini mengajarkan bahwa harus ada warisan yang diberikan bagi anak cucu. Yang dimaksud tentu bukan warisan harta kekayaan, tetapi warisan nilai-nilai kehidupan yang membentuk dan mengajar anak-anak untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Kenapa kita sebagai orang tua harus meninggalkan warisan rohani? Warisan menjadi penting karena kita sedang memberikan dasar berpijak yang kuat untuk mereka meneruskan apa yang sudah dibangun sebelumnya, sehingga mereka tidak perlu memulai dari nol. Justru dengan warisan yang kita berikan kepada mereka akan membuat generasi Yeremia akan bergerak lebih cepat, membangun lebih banyak dengan dampak yang jauh lebih besar. Warisan rohani yang seharusnya didapat oleh seorang anak adalah yang pertama, keteladanan. Dalam hal ini, keteladanan dalam beribadah dan melayani Tuhan. Mari kita lihat kehidupan Samuel. Sejak kecil Samuel sudah berada dalam lingkungan bait Allah dan terbiasa mengenakan jubah dan baju efod dari kain lenan yang dibuatkan ibunya. 1 Samuel 2 ayat 19 mencatat, setiap tahun secara rutin ibunya memberikan jubah imam kepada anaknya. Ini adalah gambaran kesetiaan dan kesungguhan dari seorang ibu yang menginginkan anaknya tumbuh menjadi seorang pelayan Tuhan. Hasilnya adalah Tuhan justru memilih Samuel menjadi imam dibandingkan dengan kedua anak imam Eli sendiri yang hidup dalam dosa. 1 Samuel 2 ayat 26 mencatat bahwa Samuel yang muda itu semakin besar dan semakin disukai, baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Samuel mendapat pijakan untuk langkah awalnya sebagai seorang imam melalui kesetiaan ibunya. Sedangkan Hofni dan Pinehas kehilangan pijakan itu dikarenakan sikap ayahnya yang hanya mempedulikan jabatan dan fasilitas sebagai imam serta menghormati anak-anaknya lebih daripada menghormati Tuhan. Orang tua yang tekun berdoa, tekun membaca Alkitab, dan setia melayani Tuhan menjadi contoh yang akan ditiru oleh anak-anaknya. Menjadi teladan adalah inti dari menolong anak-anak untuk berkembang secara rohani. Anak-anak mengamati kita ketika kita sama sekali tidak menyadarinya, merekam dalam pikiran dan hati mereka setiap rinci dari sikap dan tindakan kita. Seringkali, teladan dalam hal beribadah jauh lebih efektif dibandingkan dengan perintah untuk beribadah. Orang tua harus hidup dalam kebenaran dan iman untuk bisa mewariskan hal-hal rohani kepada anak-anaknya. Orang tua jangan hanya menyuruh anak berdoa dan membaca Alkitab setiap hari, tapi jadilah teladan dalam berdoa dan membaca Alkitab setiap hari. Pentingnya kita sebagai orang tua untuk kita memperkenalkan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat sedini mungkin kepada anak-anak kita. Sehingga sebagaimana kita menerima keselamatan, demikian juga anak-anak kita diharapkan akan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Yang kedua, ketaatan. Ketaatan kepada Tuhan dan tidak berkompromi dengan dosa dan kecemaran, atau yang disebut hidup yang berintegritas. Sebelum anak-anak belajar menanggapi suara Allah, mereka pertama-tama harus belajar menanggapi suara orang tua mereka. Tuhan mengajar umat Israel melalui Yeremia dengan sebuah contoh dari kehidupan kaum orang Rekhab, dan kaum orang Rekhab menolak anggur pemberian Yeremia karena setia kepada perintah Yonadab bin Rekhab, bapa leluhur mereka, yang memerintahkan untuk tidak minum anggur sampai selama-lamanya. Dan Tuhan memberikan janjinya bahwa keturunan Yonadab bin Rekhab tidak akan terputus melayani Tuhan sepanjang masa. Teladan kekudusan ini haruslah bisa dicontoh oleh seorang anak dari orang tuanya. Di tengah dunia yang semakin rusak dan menuju kepada kehancurannya, umat Tuhan harus bisa memisahkan dirinya dari kedagingan dan perbuatan cemar. Perenungan firman yang teratur, pembacaan buku-buku rohani yang berkualitas, kehidupan doa, pujian, dan penyembahan yang berkesinambungan adalah syarat untuk mendapatkan kehidupan rohani yang semakin kuat dan semakin dewasa. 3. Kasih, yaitu kasih mula-mula, kasih yang mendalam kepada Kristus. Kasih adalah dasar dari kehidupan orang percaya. Tuhan Yesus memberikan perintah agung, yaitu mengasihi Allah dan sesama sebagai hukum yang terutama. Orang tua yang mengasihi Tuhan harus dapat mempraktekkan kasih itu di tengah-tengah keluarganya. Seorang ayah yang mengasihi istrinya dan seorang ibu yang menghormati suaminya menjadikan seorang anak hidup dalam kasih dan memudahkannya mengenal kasih Bapa di dalam Yesus Kristus.
Kasih akan membentuk pribadi yang bertumbuh baik dan membawa mereka mengenal Allah yang adalah kasih itu sendiri. Ketika anak dipenuhi oleh kasih, maka anak akan memiliki rasa aman yang sangat dibutuhkan untuk mereka bisa mengembangkan potensinya secara penuh. Hasilnya akan memunculkan generasi unggul yang akan mentransformasi bangsa Indonesia melalui karakter, pengetahuan, dan kemampuan yang mereka miliki. Untuk anak-anak muda, ayo kita perhatikan dengan sungguh-sungguh apa yang sedang ditanamkan oleh otoritas di atas kita di dalam kehidupan kita. Ada orang tua yang memberikan arahan kepada kita. Ada gembala yang mengajarkan kehidupan doa, pujian, dan penyembahan. Ada mentor, guru rohani. Mereka semua adalah orang-orang yang Tuhan kirim dalam kehidupan kita untuk menuntun kita masuk dalam rencana Allah yang luar biasa. Biarlah generasi Yeremia yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa, akan muncul dengan warisan rohani dari pendahulunya. Untuk penjelasan lengkapnya dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati.